Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali bertemu Anda di pagi hari ini. Sebelum kita memulai doa pagi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Kembali kami datang Tuhan, mari Tuhan sertai kami, pimpin kami Tuhan, tuntun kami Tuhan untuk hari-hari ke depan Tuhan. Dan bagaimana kami bisa mengakhiri tahun ini dengan sebuah kemenangan. Mari urapi Tuhan, doa pagi hari ini Tuhan, sembunyikan kami di balik salib-Mu, urapi jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Hati kami haus, hati kami lapar Tuhan. Mari Tuhan Kau bertata atas pujian penyembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bersama-sama pujikan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku
sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami meninggikan Engkau, Raja segala raja. Kami menyembah-Mu Tuhan, Sikaralamaya Sikarabarabaya Syandaradadabaya Sande. Oh haleluya, haleluya. Hanya Kau yang terindah, hanya Kau yang kami sembah. Oh, kita barabaya sikiara lama lama ya da 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 karya da barabaya syana barabaya sado. Oh, haleluya, haleluya. Segala pujian kami, segala hormat kami Tuhan hanya bagi-Mu Yesus, di tahta yang tertinggi. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Sekali lagi, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Ya Tuhan, benar, Engkau
Engkaulah Alfa dan Omega, Engkau yang ada di awal, di tengah, di akhir, dan ada yang di depan setiap kehidupan setiap kami Tuhan. Kami membawa ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini penyembahan kami yang keluar daripada hati kami yang paling dalam. Kami bersyukur Tuhan buat sepanjang tahun ini. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hal-hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Entah itu baik ataupun itu memproses kehidupan setiap kami. Yang kami percaya, yang kami tahu hari ini, Engkau Allah yang sudah berjalan di depan kami dan memberikan kemenangan bagi setiap kami. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi setiap hati kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, bukan hamba-Mu yang berbicara, melainkan Roh-Mu sendiri yang menuntun. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita sudah ada di penghujung tahun 2023 dan tentunya kita siap untuk menuai sukacita. Saya siap untuk menuai sukacita dan saya tahu pasti Anda semuanya Bapak Ibu sekalian, baik kita yang ada di tempat ini juga siap untuk menuai sukacita. Tapi bagaimana kita mengakhiri tahun 2023 itu menentukan sebuah kemenangan sukacita yang akan kita peroleh. Kita sudah melewati, mungkin ada lembah, ada gunung, bahkan mungkin ada jurang yang kita lewati. Tapi percayalah di ujung Tuhan itu menjanjikan sebuah sukacita bagi Anda dan saya. Hari ini firman Tuhan berkata di Galatia 6 ayat yang ke-8, saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Galatia 6 ayat yang ke-8, sebab barang siapa menabur di dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita tidak bisa kembali ke waktu-waktu yang sudah terjadi di waktu sepanjang tahun 2023. Bahkan waktu kemarin pun tidak bisa kembali di hari ini. Kita nggak bisa memperbaiki di waktu yang lalu, tapi hari ini kabar baiknya. Pagi ini ada kabar baik buat Anda. Kalau Anda tahu di hari-hari yang lalu, di bulan-bulan yang lalu, kita malah bukan menabur yang datangnya dari roh, mungkin yang dari daging. Tapi hari ini ada kabar sukacita bagi Anda. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu iya digenapi. Hari ini apa yang mungkin kita tabur salah. Tapi ketika hari ini kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, maka kita akan menuai sukacita itu sama seperti yang dijanjikan. Kalau kita hari ini akan menabur air mata dan menuai sukacita. Dan kami percaya hari ini dan saya percaya hari ini ketika hari ini Anda berbalik daripada hati yang salah, berbalik daripada pikiran dan paradigma yang salah. Di situ Tuhan sedang bekerja di hati Anda. Dan saya percaya saat ini ketika firman Tuhan dibagikan, Roh Kudus sedang operasi gitu ya, sedang mengkoreksi setiap hati dan pikiran kita. Artinya apa? Untuk mempersiapkan hidup kita, untuk mempersiapkan hati kita untuk masuk di tahun 2024. Dan kita percaya tahun 2024 pasti ada kemenangan yang lain. Tapi sebelum kita menuju ke kemenangan itu, mari kita masuk di dalam sebuah sikap hati yang benar di tahun 2023, terutama di penghujung tahun ini, di tanggal 30 ini, sisa 2 hari aja kita akan menutup tahun ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk belajar dari sebuah kisah Yosua. Kita baca di Yosua 6 ayat 12, bagaimana bangsa Israel bisa menang ya. Bagaimana bangsa Israel bisa menang di Yeriko. Bagaimana bangsa Israel bisa mengatasi tembok-tembok Yeriko. Hari ini mungkin Anda melihat tembok itu terlalu tebal bagi Anda. Meskipun hari ini Anda sudah mencari jalan keluar sepanjang tahun dari Januari sampai hari ini. Tapi Anda belum menemukan pintunya. Ini ada kabar baik bagi Bapak Ibu sekalian. Kita baca ya di Yosua 6, kita langsung baca di ayat yang ke-12. Yosua 6 ayat yang ke-12. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi. Lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Ayat 13. Maka berjalannya juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala. Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus menerus ditiup. 14. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitu dilakukan mereka 6 hari lamanya.
Ayat 15, tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Ayat 16, lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Kita langsung loncat ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Di sini dikatakan berkali-kali ada kata-kata bersorak. Bersorak itu adalah salah satu bentuk sukacita, sorak-sorai. Karena sukacita kita, sorak-sorai kita itu tidak ditentukan oleh sebuah situasi dan keadaan. Bersoraklah. Hari ini firman Tuhan dikatakan berkata kepada Yosua, bersoraklah. Hari itu Yosua tidak tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan harus bersorak-sorai? Bukankah aku harus menghadapi tembok yang begitu tebal? Bahkan dikatakan di Yosua 6 ayat 1 dikatakan Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, bukan hanya tebal tapi sudah tertutup. Yang telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar masuk. Artinya benar-benar tertutup rapat, sepertinya tidak ada jalan keluar, no other way seperti itu. Tapi hari itu Yosua memilih untuk bersukacita melakukan firman Tuhan. Hari ini berapa banyak kita mungkin berkata, Tuhan saya sudah melakukan firman-Mu, saya sudah taat melakukan firman-Mu, tapi tidak ada hasilnya, keadaanku masih sama aja. Apa yang harus kita lakukan? Tetap bersukacitalah dan tetap taatlah, tetap tekunlah melakukan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Hari itu Yosua, buktinya apa kalau Yosua itu tetap bersukacita? Yang pertama adalah di ayat 12 dikatakan Yosua bangun pagi-pagi. Kalau Yosua berani membayar harga bangun pagi-pagi. Artinya Yosua itu melakukan dengan segenap hatinya. Yosua itu melakukan dengan bersukacita dan itu menjadi sebuah contoh dan figur. Hari ini berbicara terlebih dahulu kepada seorang pemimpin, entah Anda adalah kepala keluarga, Anda adalah pemimpin di dalam kelompok sel, entah adalah pemimpin di dalam jemaat Tuhan, bahkan Anda adalah pemimpin di sebuah perusahaan Anda maupun di perusahaan Anda bekerja. Hari ini kita sebagai seorang pemimpin dituntut untuk terlebih dahulu itu menjadi sebuah figur, menjadi contoh gitu ya. Ketika keadaan tidak baik, apakah kita tetap bisa bersukacita? Apakah kita tetap bisa bersorak-sorai? Apakah kita tetap bisa tersenyum dengan segala keadaan yang ada? Itu adalah sebuah challenging menjadi seorang pemimpin. Dan hari ini saya mengajak, saya juga seorang leader di salah satu perusahaan swasta gitu ya di kota Surabaya. Ketika kondisi perusahaan serba nggak menentu gitu ya, ketika karyawan kita mulai resah, apakah kita ini bisa tetap membawa sukacita di tengah-tengah mereka? Itu menentukan sebuah produktivitas di tempat kerja juga. Hari ini saya melihat Yosua memiliki sikap hati, karena sukacita itu adalah sikap hati, sorak-sorai itu adalah bentuk dari sebuah respon daripada sukacita itu. Hari ini jangan biarkan kita marah, jangan biarkan kita menggerutu seperti Yosua. Dia tetap melakukannya itu selama 6 hari dan bukan dia melakukan sendiri. Mungkin kalau kita sebagai pemimpin melakukan sendiri lebih gampang daripada kita harus mengajak gitu ya. Orang-orang yang mungkin juga lagi menggerundel di belakang kita, di samping kanan kita. Tapi hari itu Yosua berhasil. Yosua berhasil, dikatakan di ayat yang ke-15, tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi. Semua, artinya bangsa Israel tidak ada satupun yang mereka bangun kesiangan. Mereka semua bangun pagi-pagi, artinya mereka semua bersukacita. Artinya mereka semua bersorak-sorai. Dan ini menjadi sebuah kemenangan bersama. Hari ini saya yakin di akhir tahun ini Anda bukan hanya mau kemenangan itu terjadi buat Anda sendiri atau bahkan buat keluarga Anda sendiri, tapi Anda juga ingin itu buat CG Anda, buat pengembalaan Anda, buat gereja yang Anda gembalakan, bahkan mungkin bagi perusahaan-perusahaan atau mungkin bagi apapun yang hari ini sedang Anda pegang. Bukan hanya kemenangan terjadi bagi diri kita sendiri, tapi bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Itu yang pertama, kita bersorak-sorai bukan karena sebuah keadaan, tapi karena kita tahu Tuhan Yesus itu mengasihi Anda dan saya, dan kasihnya itu cukup bagi kita untuk kita melangkah, maju, berjalan ke depan, tak mengalami stagnasi. Kemudian yang kedua, ketika mereka bersorak-sorai dan hari itu mereka cuma
boleh bersorak-sorai di hari yang ketujuh. Sebelumnya mereka keep silent, tapi mereka harus tetap memutari, tetap mengelilingi. Dan itu bukan suatu hal yang mudah tentunya Bapak Ibu sekalian. Diam itu bukan hal yang mudah. Ada waktunya kita diam, ada waktunya kita bersorak-sorai. Tapi sikap hati kita itu tetap bersuka cita. Bukan berarti ketika kita diam kita harus murung. Bukan berarti ketika kita diam kita harus penuh dengan amarah di dalam hati kita. Tidak. Tapi ada waktunya kita diam, ada waktunya kita bersorak-sorai. Tapi di hari yang ketujuh mereka menaati firman Tuhan. Pada waktu hari yang ketujuh mereka harus memutari 7 kali. Artinya 13 kali, bukan 7 kali tembok Yeriko itu runtuh, tapi 13 kali. Seringkali kita sudah merasa sudah melakukan segala sesuatunya dan kita berhenti mungkin kurang 1 step aja. Mungkin di depan itu sudah pintu terbuka, tapi kita seringkali berhenti di pintu yang terakhir sebelum pintu kemenangan. Mari kita berjalan lagi karena 13 kali itu artinya sebuah ketekunan, ada sebuah angka gitu ya, ada sebuah angka yang memang harus dilakukan berulang-ulang gitu ya. Ada sebuah aktivitas yang harus dilakukan berulang-ulang, mungkin itu menjemukan, mungkin itu membuat kita bosan. Tapi itu adalah sebuah bukti kalau kita ini mau taat dan kita mau bersuka cita melakukan firman Tuhan. Dan di ayat ke-15 dikatakan 7 kali mereka memutari dan mereka baru bersorak. Dan ketika mereka bersorak-sorai, ya, ketika bangsa Israel itu bersorak-sorai bersama-sama ya, semuanya, karena tadi dikatakan mereka semua berjalan, bangun pagi-pagi dan berjalan bersama-sama. Ketika mereka bersorak-sorai, itu ada sebuah mendatangkan sebuah atmosfer kerajaan sorga di mana kita bersorak-sorai. Dan kita tahu kalau kerajaan sorga itu datang, maka perkara-perkara ilahi yang gak ada di dalam pengalaman kita, gak ada di dalam perhitungan kita, itu akan terjadi di dalam setiap tempat di mana kita bersorak-sorai. Dan ketika ada perkara ilahi tentunya ada mujizat Tuhan. Hari ini ketika Anda mau sebuah kesembuhan untuk orang tua Anda, mungkin untuk papa Anda, ataupun kesembuhan untuk anak Anda, pilihlah saat ini untuk bersuka cita terlebih dahulu sebelum kita melihat kesembuhan itu. Pilihlah hari ini kita untuk bersorak-sorai, katakan Tuhan Yesus, Engkau adalah penyembuh buat orang tuaku. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesembuhan yang Kau sudah berikan buat anakku. Pilihlah untuk bersuka cita terlebih dahulu. Karena kita tahu yang terakhir ketika kita bersuka cita. Di ayat 20 dikatakan ketika bangsa Israel itu bersorak-sorai, mereka bersuka cita, ada sebuah kekuatan baru. Kita butuh kekuatan baru bagi jiwa dan roh kita untuk meneruskan perjalanan rohani kita dengan kita bersorak-sorai. Kata-kata bersorak-sorai dikatakan ketika mereka sudah selesai bersorak-sorai, maka runtuhlah tembok itu yang dikatakan tidak ada orang keluar masuk, tembok itu sudah tertutup, tembok itu tebal. Akhirnya tembok itu runtuh dan mereka memanjat masuk ke dalam. Ada sebuah kekuatan, harusnya mereka 13 kali mutar, harusnya mereka capek. Ya, karena mereka lakukan itu setiap hari ya, berturut-turut, tidak ada istirahatnya, meskipun malam istirahat, tapi tetap capek. Tapi mereka memiliki sebuah kekuatan untuk memanjat tembok. Ada tembok-tembok yang harus kita panjat. Bukan cuma hanya kita lewati, bukan hanya cuma kita seberangi, tapi ada sebuah effort, ada sebuah strategi yang memang kita harus buat untuk memasuki tahun 2024. Untuk memanjat tembok-tembok itu. Tapi apa yang terjadi ketika mereka memanjat tembok itu, mereka berhasil ya untuk menjarah semua apa yang ada di sana dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kita dapat kekuatan yang baru buat jiwa dan roh kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, mengerjakan visi Tuhan sampai visi itu digenapi lewat hidup Anda dan saya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, apakah kita siap untuk menuai sukacita? Apakah kita itu siap hari ini untuk bersorak-sorai? Apakah hari ini kita siap untuk meninggalkan sikap hati, pikiran kita yang mungkin curiga, nggak aman dengan Tuhan? Mari tanggalkan pagi ini sebelum kita memasuki besok tanggal 31 dan lusa sudah masuk ke 2024. Mari tinggalkan saat ini. Mari lucuti setiap pekerjaan iblis dalam kehidupan kita dengan sebuah keputusan. Hari ini saya mau bersuka cita, hari ini saya mau bersorak-sorai. Bukan karena sebuah keadaan kita, bukan karena doa saya sudah dijawab, bukan karena sebuah berkat Tuhan, bukan karena sebuah pencapaian bahkan.
tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Biar kita menutup tahun 2023 ini dengan sebuah nyanyian kemenangan. Karena kita tahu ketika hati kita ini aman, ketika hati kita ini aman, memampukan kita itu terus berdiri menghadapi apa yang kita nggak bisa tahu di tahun 2024, apa yang akan terjadi, ya kan? Di tahun 2024, tapi ketika hati kita bersuka cita ada sebuah kekuatan baru. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sederhana ini. Kami hanya mau belajar taat, kami mau hanya belajar bersuka cita, kami mau hanya belajar benar-benar melakukan firman Tuhan bukan dengan menggerutu Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami mau bersuka cita, taat Tuhan, melakukan firman-Mu Tuhan. Apa hari ini yang Kau suruh Tuhan untuk lakukan Tuhan, kami mau melakukannya dengan taat Tuhan. Mari Tuhan Kau ingatkan Tuhan saat ini Tuhan, di waktu-waktu ini Kau ingatkan apa yang belum kami lakukan, apa yang kami masih tunda Tuhan di tahun ini Tuhan untuk kami lakukan Tuhan. Entah itu mengampuni suami istri kami, entah itu mengampuni orang tua kami, atau apapun Tuhan, hari ini Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kami, tapi kami lupa, kami didistract oleh kesibukan kami Tuhan, sehingga kami belum melakukannya. Mari Tuhan, Kau sendiri yang bekerja buat setiap hati kami, Kau sendiri yang bekerja Tuhan buat setiap jiwa kami Tuhan. Hari ini kami mau menutup tahun 2023 ini Tuhan dengan sebuah kemenangan. Kami mau menutup tahun 2023 ini dengan ucapan syukur, sorak-sorai, biar itu keluar Tuhan dari bibir mulut setiap kami. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu ada bagi kehidupan setiap kami. Tuhan itu adalah perisai bagi kehidupan setiap kami. Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang setia dan kesetiaannya itu turun-temurun bagi setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, biar Kau sendiri Tuhan yang mengkoreksi hati kami Tuhan. Biar Kau sendiri yang mengkoreksi hati kami Tuhan. Kau yang menyembuhkan hati kami sampai kami bisa mengucapkan ucapan sorak-sorai Tuhan. Sampai kami bisa mengucapkan Tuhan, sebab Tuhan itu baik meskipun keadaan kami hari ini bukan yang baik-baik saja. Tapi kami tetap bisa bersyukur Tuhan. Syikiririkan nama yaralaba, syikiririkan nama suriririkan nama yaralaba, hurilikan nama yaralaba, syikiririkan yaralaba yaralaba, hirikan nama yaralaba, syikibaba syikiririk, kiririkan yaralaba, syikiririkan yaralaba, syikibaba. Akiri kayara la bashiki baba baba bashiki riri kana mayara la bashiki baba 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 hiri kayara la bashiki riri kana masikiri riri hurala kayara la bashiki baba 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 hiri kana mayara la bashiki riri kana mayara la bayara. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Pagi ini Tuhan, kami khusus berdoa buat setiap kepala-kepala keluarga, para suami Tuhan yang berdiri bagi keluarganya Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan buat para kaum pria, bangkitkan Tuhan. Para kaum pria Tuhan yang hari ini bisa mencintai firman Tuhan dengan bersukacita, melakukannya dengan hati yang tulus Tuhan. Biar di akhir penghujung tahun ini Tuhan, bangkit Tuhan, para kepala keluarga Tuhan yang takut akan Kau Tuhan. Mereka yang hidupnya takut akan Tuhan. Hari ini aku berkata, mungkin para suami-suami yang lama meninggalkan keluarganya, aku berkata biar di penghujung tahun ini Tuhan, mereka kembali pulang dan keluarga ini mengalami kemenangan Tuhan. Sebab kami percaya jika Allah di pihak kami, siapakah lawan kami? Tidak ada. Biar ada kemenangan Tuhan di dalam
setiap permasalahan rumah tangga Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat semua pemimpin-pemimpin perusahaan yang hari ini mengalami gundah gulana, bingung bagaimana strategi tahun depan. Hari ini hamba-Mu berdoa, panjatlah tembok Yeriko itu, panjatlah dengan sebuah urapan yang baru datangnya daripada Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas setiap pemimpin-pemimpin perusahaan. Entah perusahaan itu adalah perusahaan startup atau perusahaan yang sudah lama pun, ataupun perusahaan sudah turun-temurun. Kami minta sebuah strategi-strategi yang baru Tuhan. Kami mau Tuhan ada kemenangan-kemenangan yang terjadi Tuhan dalam setiap perusahaan-perusahaan kami pemimpin Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kembalikan hati kami Tuhan, kembalikan sukacita kami Tuhan. Kalau kami hari-hari ini Tuhan dibingungi dengan masalah perekonomian, masalah berita-berita yang ada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami tidak mau sukacita kami itu dicuri Tuhan. Kembalikan Tuhan setiap sukacita kami Tuhan. Dan mau berdoa Tuhan buat para istri, ibu-ibu rumah tangga hari ini yang mereka sudah rajin untuk berdoa. Bahkan mereka rajin setahun ini ikut doa pagi Tuhan. Biar Tuhan menjadi upaya yang terbaik dalam kehidupan setiap mereka. Biar Tuhan yang menjadi bagian yang terbaik yang gak bisa diambil dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan itu akan semakin besar dalam hidup mereka. Dan ketika ibu rumah tangga ini akan menjadi tiang-tiang di dalam rumah tangga, dalam keluarga mereka, akan melahirkan generasi-generasi anak-anak muda yang kuat, generasi-generasi muda yang akan dipakai untuk membangun gereja Tuhan, generasi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, generasi-generasi anak yang dipakai untuk mengenapi visi Tuhan. Aku percaya hari ini Tuhan gerejamu akan bangkit, gerejamu akan kau pakai Tuhan semakin jauh ke depan Tuhan. Kami akan melesat ke depan Tuhan, dan kami mau Tuhan tuaian sukacita ini gak diambil daripada kami Tuhan, tapi akan menjadi bagian kehidupan setiap kami Tuhan, akan menjadi bagian bahkan orang-orang yang di sekeliling kami Tuhan. Kami minta Tuhan datanglah kerajaan-Mu Tuhan atas setiap rumah tangga kami, datanglah kerajaan-Mu Tuhan atas setiap pekerjaan kami, datanglah kerajaan kami atas pernikahan, atas studi kami, atas masa depan kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Ketika sukacita-Mu datang, kami akan melihat perkara-perkara ilahi itu akan hadir, mujizat-mujizat-Mu itu akan lahir. Dan yang terakhir kami berdoa buat orang-orang yang sakit hari ini, apapun sakit penyakitmu, hari ini letakkan tangan-Mu atas setiap sakit di mana engkau ada hari ini. Dan hari ini aku berkata, oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Jangan pernah takut dengan diagnosa dokter, jangan pernah takut dengan perkataan manusia, sebab Tuhan sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Aku berdoa Tuhan, buat hari ini orang yang mengalami sakit leukemia Tuhan, apapun yang hari ini treatment yang sudah dilakukan oleh hamba-Mu ini Tuhan, anak-Mu ini Tuhan, sudah kemo Tuhan, kami minta Tuhan hari ini setiap pengobatan itu berjalan dengan efektif. Dan kami percaya setelah pengobatan selesai Tuhan, dinyatakan sembuh 100%, semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkata Tuhan, minta jantung yang baru Tuhan. Hari ini kalau ada orang yang divonis mungkin jantungnya tinggal 50% atau 60%, percayalah Tuhan itu ada hari ini. Bersukacitalah meskipun hari ini dikatakan jantungmu tinggal 56%. Ketika sukacitamu penuh, Tuhan akan memberikan saluran-saluran dan hari ini jantungmu diperbaharui, jantungmu diremajakan, akan terjadi mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat sukacita yang kami terima. Kami siap untuk bersorak-sorai Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Katakan pasti pulang membawa
berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Allah Roh Kudus. Biar itu yang memimpin setiap perjalanan imanmu. Tuhan akan bawa engkau semakin naik dan turun. Dan hari ini sukacitamu penuh bukan karena sebuah keadaan, karena Tuhan Yesus mengasihimu. Terimalah kasih Tuhan yang sempurna itu buat kehidupan Anda dan seluruh keluarga Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa di doa pagi Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.